Salam, selamat pagi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada pagi hari ini kita diberikan kesegaran dan kekuatan baru. Dan saya mau mengajak kita mengawali hari ini dengan penuh sukacita dan dengan menyandarkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Saya mengajak kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman. Kuasa Roh Kudus yang hadir menolong, memberkati dan memberikan kami hikmat. Supaya firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kepada kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kepada kita pada pagi hari ini, saya ambil dari Matius 5 ayat yang ke-16. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dari bacaan ini saya mau mengambil tema hidup yang berdampak. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kata hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, ayat ini menggambarkan bahwa kita harus memiliki pengaruh dan harus memberikan dampak yang kita manifestasikan, yang dimanifestasikan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus atau oleh murid-murid Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, menjadi Kristen ternyata tidak hanya hadir dalam kebaktian saja. Atau menjadi Kristen tidak hanya kita banyak aktivitas di gereja. Terang yang bercahaya adalah maksudnya memancarkan hal-hal yang baik yang Tuhan sudah ajarkan. Seperti membawa pengaruh yang positif, memelihara kebenaran, dan menyebarkan cinta kasih kepada banyak orang. Tuhan menginginkan setiap orang percaya mereka memiliki kehidupan yang berdampak positif kepada orang lain. Kita harus bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita melalui teladan kehidupan yang positif yang kita lakukan dan menjadi berkat bagi mereka. Bapak Ibu, perkataan Tuhan Yesus, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kalimat ini merupakan harapan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya agar mereka yang adalah terang itu tampak dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam kehidupan mereka yang nyata. Selain itu, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dalam terang itu memiliki fungsi yang lain dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membimbing orang yang berjalan dalam kegelapan. Terang itu juga memberi tanda peringatan kepada orang, sehingga dengan melihat terang mereka tahu ada tanda-tanda terang yang seringkali digunakan di dalam kehidupan kita. Dengan demikian menjadi terang itu, Yesus mau meneguhkan mereka bahwa mereka menjadi pembimbing atau mereka menjadi penuntun orang membawa kepada jalan yang benar. Dengan demikian itu menjadi tanda bagi orang-orang yang membutuhkan petunjuk dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup adalah terang yang disebut Tuhan Yesus itu. Dengan demikian hidup terang itu adalah dengan melakukan perbuatan yang baik. Pada ayat yang ke-16, perbuatan baik bukan sekedar yang nampak baik, tetapi kebaikan yang bermutu. Dalam bahasa Yunani disebutkan perbuatan baik itu dengan kata agathos, yaitu segala sesuatu yang baik mutunya. Dan juga kata baik itu disebut juga dengan kalos, atau sesuatu yang bukan hanya baik, tetapi mempunyai daya tarik. Dengan demikian kebaikan murid-murid itu harus membuat seluruh kehidupan di dunia ini menjadi lebih baik dengan apa yang mereka tampilkan, perkataan, perbuatan, baik pun pemikiran mereka. Kita bisa melihat seperti contoh yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Jemaat di Tesalonika, Paulus mengatakan bahwa mereka adalah jemaat teladan oleh karena mereka bertumbuh dalam iman, mereka bertumbuh dalam pengharapan dan kasih. Dalam 1 Tesalonika 1 ayat ke-8,
Paulus mengatakan, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Ayat ini mau mengatakan bahwa iman mereka tersiar sampai di Makedonia, Akhaya, dan di tempat-tempat lain. Oleh sebab itu jemaat di Tesalonika mereka tahu bahwa pengajaran kitab suci, bahwa mengenal Tuhan dan menyatakan semua firman Tuhan itu dalam kehidupan mereka yang nyata. Mereka tidak hanya cakap saja mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga mereka menghidupi, mewujud nyatakan firman Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Sehingga kehidupan mereka menjadi alat kesaksian yang paling komprehensif tentang karya Allah dalam diri mereka. Yang mau menyatakan suatu kehidupan yang berdampak. Ada banyak persoalan yang dihadapi oleh jemaat Tesalonika. Mereka bukan jemaat yang sempurna, namun mereka terus belajar memperbaiki kualitas hidup beriman mereka kepada Allah. Mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan iman mereka tersiar sampai di Makedonia dan Akhaya dan tempat-tempat lain. Begitulah panggilan Tuhan dalam kehidupan orang percaya, yaitu menjadi berkat melalui perbuatan dan melalui karya kita dan melalui perkataan kita. Dengan demikian hidup kita akan berdampak bagi sesama dan bagi dunia. Mereka yang menikmati dampak dari kebaikan kita, yang dampak dari yang kita lakukan, maka mereka akan memuliakan nama Tuhan. Itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, sehingga mereka memuliakan Allah melalui perbuatan baik yang kita lakukan. Dan inilah sesungguhnya panggilan Tuhan dalam kita mewujudkan iman ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mereka memuliakan nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, mari kita berdoa. Mampukan kami dapat berdampak kepada orang lain melalui perbuatan baik yang kami lakukan dalam hidup ini, supaya terang yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami juga dapat menolong dan memandu orang lain mengalami sukacita Kristus dalam kehidupan mereka. Terima kasih atas firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.